Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Sehat jasmani, rohani, ya dilancarkan segala sesuatunya dan dimudahkan segalanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Eh, Banyak sekali ya informasi di luar sana tentang Pi Network, tidak ada habisnya. Namun memang terlepas daripada pro kontra itu luar biasa sekali, banyak sekali. Ada yang membahas masalah perhitungan ekonominya, ada yang membahas masalah berhubungan dengan moneter dunianya, ada yang berhubungan dengan apapun itu. Jadi tidak ada habisnya intinya informasi tentang Pi Network ini, dan bertukar pikiran, baik itu yang senior yang sudah lama menjalankan sebuah proyek kripto, adapun yang orang-orang baru itu banyak banget teman-teman ya. Jadi wajar ketika ini memang sekarang menjadi favorit ya di tingkat dunia, koin yang menjadi favorit dan booming, sehingga menimbulkan banyak asumsi ya, banyak pandangan, banyak gagasan, banyak ide ya. Itu luar biasa sekali. Jadi terlalu banyak menjelimet dan ke arah sana ya. Intinya kali ini sebelum banyak hal-hal yang memang bobotnya agak sedikit berat untuk disampaikan, sebelum daripada hal-hal yang berat-berat lah, kita coba sharing yang ringan-ringan dulu ya teman-teman ya. Ini ada terkait masalah info ya, jadi to the point aja langsung. Ada info tentang Pi Network main checklist ya. Jadi ini ada yang harus diperhatikan adalah checklist di menu kita ya, di mainnet checklist itu sampai nomor 7 itu harus tercentang semua. Nah, ini persyaratan utamanya adalah harus terchecklist semua, karena di sini informasi dari core team ya, akun core team asli Pionir itu harus melengkapi mainnet checklist sebelum migrasi mainnet datang ya. Artinya yang 1 sampai 7 gitu harus sudah selesai terchecklist teman-teman ya. Kemudian complete your as soon as possible, jadi lengkapi ya secepat mungkin katanya. What this video the work ya, jadi ada videonya yang diiniin. Cuman maksudnya artinya kalau bagi yang belum KYC ya teman-teman, bagi yang belum KYC ya kita sabar aja, karena memang itu dari sananya, dari pusatnya. Jadi artinya bukan masalah itu kesalahan handphonenya atau akunnya. Ketika memang akunnya dirasa dicek sudah sesuai, profilnya sudah, persyaratan aturan main daripada Pi Network yang lain sudah oke, sudah nggak ada masalah, artinya kita tinggal menunggu saja, menunggu dari undangan dari core team. Jadi kita nggak usah berpikir gimana, hanya tinggal kuncinya menunggu aja, kita sabar aja. Nah, nanti ketika memang sudah melengkapi daripada checklist itu dan kita sudah KYC juga, baru nanti ya, lihat tahapan mana lagi yang belum teman-teman, karena itu penting ya. Jadi jangan sampai nanti ketika ada migrasi kita belum selesai sementara undangan pernah datang ke handphone kita. Nah, ini problemnya. Dan dalam mengisi KYC juga kita harus hati-hati teman-teman ya, jangan asal-asalan, karena ini memang sensitif. Kalau untuk KYC ini sensitif ya. Oke, ini dari Pi Network, Pi Core Team ya, informasinya seperti itu. Kemudian saya ini ngomong-ngomong sebelum saya lanjut, ini informasi sangat beragam teman-teman. Saya selain daripada bertukar pikiran, tetapi pada intinya adalah patokannya saya hanya ingin memberikan informasi, karena saya yakin teman-teman juga lebih paham, lebih mengerti ketimbang saya. Saya hanya coba bantu membacakan informasi, kemudian nanti jika ada yang perlu di-sharingkan, bertukar pikiran ya bertukar pikiran, gak masalah ya teman-teman ya. Dan ini mudah-mudahan informasi, sekarang kan gini, ketika memang tidak saya pilih informasi, mungkin barangkali teman-teman nggak sempat buka-buka satu-satu, karena kan kalau di medsos kan terlalu banyak ya. Jadi ini saya pilihkan buat teman-teman, mudah-mudahan teman-teman bisa mencerna nanti lah, mempelajari sendiri. Asumsi banyak sekali, informasi banyak sekali, nanti tinggal kita berpikir
berarti arahnya kemana, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, ini ada dari Pitchen Mall. Nah ini bahasa Inggris, ini di Pitchen Mall Indonesianya artinya adalah pemberitahuan untuk vendor PCM, katanya data testnet akan mulai dihapus ya kemarin ini ya. Ini sebenarnya kemarin saya dapat akan mulai dihapus ya, fungsi publikasi produk akan dihentikan sementara. Nah ini karena persiapan tanggal 25 ya teman-teman ya. Perkiraan waktu untuk membuka kembali fungsi tersebut adalah pada pagi hari tanggal 25. Jadi fungsinya tanggal 25. Jadi nanti ini yang testnet, data testnet yang berhubungan data testnet di websitenya itu akan dihapus, dibersihkan. Sudah akan mulai dihapus katanya gitu kan. Mungkin butuh beberapa hari ya, 1 atau 2 hari. Makanya ini masih ada besok ya tanggal 25 ya. Ini tanggal 24 sekarang. Oke, kemudian ini dari P81 Shopping Mall ya. Apapun yang Anda inginkan katanya, tetapi tetap mematuhi hukum di setiap negara. Yang pertama adalah nih, kampus ini adalah yang pertama mematuhi hukum di setiap negara. This will create great benefit, ini akan memberikan benefit yang luar biasa untuk semua orang, berkontribusi di pengembangan ekonomi, katanya seperti itu ya. Ini untuk dari P81. Jadi intinya P81 ini kan Vietnam ya. Dia selalu mematuhi regulasi negaranya. Jadi P81 ini mereka ini optimis bahwa mereka mendapatkan legalisasi di negaranya dan untuk di luar juga ya, artinya menyetarakan dirilah dengan hukum-hukum yang ada, termasuk mungkin ketika nanti ada melakukan pendistribusian keluar negara ya. Oke, kemudian ini dari P81 Shopping Mall juga. Nah, after series post report. Nah, ini tentang katanya setelah pemberitaan palsu tentang P-Network ya. Di Vietnam televisi PTC dengan namanya televisinya itu PTC Vietnam menerima review atau penilaian di Google Play. Ini aplikasinya akhirnya si aplikasi televisi itu hancur teman-teman, karena ini pemberitaan nggak benar teman-teman. Makanya kan kemarin ada teman-teman nanya ke saya kan di kolom komentar, ini bang benar nggak tuh yang di Vietnam katanya itu bermasalah P-Network. Nah ini kenapa saya informasiin seperti ini, jadi kita bertukar pikirannya gini teman-teman. Jadi kita satu kali informasi itu jangan langsung ditelan teman-teman. Kita tunggu informasi kedua, tunggu informasi ketiga. Ketika nanti berhubungan informasi itu, maka itu ya yang relevan. Tapi kalau misalkan baru satu, ketika informasi kedua berbeda, ketiga berbeda, itu nggak relevan. Berarti mana yang benar itu yang kita cari. Ya, kalau misalkan memang kemarin informasinya bahwa di Vietnam begini-begini isunya kan, seperti itu, bermasalah P-Network segala macam. Sebenarnya nggak bermasalah gitu loh. Dan P81 ini shopping mall ini nggak masalah di sana. Mereka justru sedang membangun sebuah perizinan ya, legalitas di negaranya. Jadi dan akhirnya karena P-Network atau Pioneer Vietnam itu intinya banyak juga gitu loh. Jadi akhirnya di Play Store aplikasi TV-nya itu anjlok seperti ini teman-teman. Nah ini coba bintangnya cuma 1 karena drop semua. Nah akibat memberikan pemberitaan palsu ya di PTC ini, di televisi nasionalnya Vietnam. Jadi hati-hati teman-teman ya, informasinya kita harus cari yang betul-betul relevan. Ya saya juga bukan berarti setiap informasi yang saya dapat benar ya, enggak. Makanya saya juga selalu minta koreksi, masukan, takutnya ada yang salah ya. Tapi memang kita membiasakan belajar, relevansinya kita dapat gitu loh. Oke. Selanjutnya ini dari Pitchen International ya, close minded update butter update. Ini yang pertama, 1/4 ya. PCM estimate that seller can start publish their product on morning of the. Nah, ini jadi estimasi penjual itu akan mulai dipublish ya, atau dipasang produk mereka di pagi hari tanggal 25 Agustus ya. The seller must fill in the real email address. Jadi penjual harus menempatkan atau memposisikan real email address ya. Jadi alamat emailnya harus yang asli dan membayar perhatian kepada notifikasi email ya. Itu the email notification sent by PCM dan dikirim ke PCM. Ini untuk para seller, para vendor penjual. Intinya mereka diminta untuk menempatkan atau meletakkan alamat email asli dan melakukan
apa namanya, pay attention ini perhatian, bukan pembayaran. Perhatian notifikasi email yang dikirimkan oleh PCM. Jadi mereka apa namanya, ketika ada informasi dari PCM melalui email, mereka harus segera diperhatikan karena timing waktu. Kemudian selanjutnya, as there will be high traffic during the early bird launch, so the PCM product review team must get in touch with every seller. When the seller encounter a problem, he can also communicate and deal with the problem as soon as possible. Jadi mereka memang akan menjadi sebuah transmisi yang tinggi ya, traffic atau lintas transaksi yang tinggi ketika launching barter di awal, itu sudah pasti. Jadi diprediksi sama PCN Mall ini transmisi transaksi itu akan mendapatkan high traffic ya, traffic yang tinggi. Karena kenapa? Karena udah kayak semacam ribuan ya, puluhan ribu bahkan jutaan orang melakukan transaksi di waktu atau di hari pertama. Itu luar biasa. Nah, itu yang mereka khawatirkan. Jadi the PCM product, jadi produk-produk PCM Mall katanya review team must get the touch with every seller. Jadi harus diperhatikan untuk para penjual, bahwa timnya dipersiapkan ya, intinya harus dipersiapkan. When the seller encounter, jadi ketika penjual itu tidak bisa mengcounter ya masalah, nah ini juga bisa dikomunikasikan permasalahannya segera mungkin. Jadi baik itu dikomunikasikannya ke PCN Mall ya. Jadi ketika ada problem ya, jadi seller ini dibuka untuk langsung dikomunikasikan problemnya di mana dengan PCN Mall, karena seller ini berhubungan ke PCN Mall dulu baru ke kita ya, seperti itu. Oke. Kemudian we will reset the testnet. Nah, ini yang tadi yang saya bilang, kita akan mereset testnet. Sebelumnya beberapa pengguna atau penjual masih menggunakan www domain ya. Nah, domainnya domain www ya, masih bisa dibuka lah. Kita mungkin menggunakan www untuk salah satu link daripada final mainnet, dan kita akan mempublikasikan notifikasi di Twitter ya, pemberitahuan di Twitter setelah menukar daripada aplikasi mainnet yang asli. Jadi kemarin kan testnet, dan sekarang aplikasi mereka itu sudah di switching, sudah ditukar ke mainnet yang asli, yang buat nanti kita barter ya, seperti itu. Nah, ini kemudian PCN Mall bilang PCN Mall application has been switched to mainnet. Nah, ini PCN Mall sudah mengganti ya, atau menukarkan ke versi mainnet. Ini sudah, artinya sudah, namun mungkin belum, masih kosong ketika kita buka juga memang belum bisa diakses. Ini untuk informasi PCN Mall International. Jadi sampai detik ini beberapa aplikasi marketplace yang memang menyatakan dirinya di Twitter atau di Facebook atau di mana bahwa mereka sudah launching, tapi teman-teman bisa cek nanti ya, seperti Pibarter Mall itu sebenarnya belum, teman-teman, belum normal ya. Saya sudah cek semua. Oke, ini Pi Browser. Nah, ini yang menarik sebenarnya, teman-teman. Ada dari Pi Browser ya, Pi Core Teamnya juga. Ini ada sesuatu yang menjadi tanya-tanya besar saya ya. Dan saya sudah artikan seperti ini, staf inti akan mengadakan diskusi dalam waktu dekat. Nah, ini diskusi ini yang saya pertanyakan, diskusi apa nih? Kayaknya ada sesuatu pembaharuan ya di sistem. Bukan sistem IT-nya, mungkin di sistem market atau daripada bagaimana ini develop koinnya. Nah, dalam waktu dekat katanya ada diskusi untuk membahas lebih banyak transaksi pendaratan aplikasi. Nah, ini ada aplikasi apa saja nih yang mau didaratkan ya ke kita, apa aplikasi exchanger apa kita nggak tahu ya.
bagaimana memigrasi jaringan utama. Nah kan, memigrasi jaringan utama lebih cepat dan aman ya, dan bagaimana menerima dampak krisis keuangan global pada paruh kedua tahun ini. Nah, jadi ini berhubungan dengan krisis keuangan global teman-teman. Makanya ada asumsi-asumsi, mungkin di video next saya akan coba edisi membaca ya, karena di situ banyak sekali narasi yang harus kita pahami, tapi nanti saya bacakan aja biar teman-teman yang mencerna sendiri, karena berhubungan dengan krisis keuangan global ini teman-teman. Nah, dan ini dari P-Core timnya bilang seperti itu. Jadi akan ada pertemuan katanya. Jadi bagaimana memigrasi jaringan utama lebih cepat dan aman ya, dan bagaimana menerima dampak krisis keuangan global pada paruh kedua tahun ini. Artinya mereka merasakan juga masalah itu. Bagaimana ini kira-kira seperti itu. Makanya timbul ada asumsi-asumsi yang saya juga jika memang itu betul adanya, itu luar biasa ya. Oke, nah ini informasi selanjutnya. Sorry ya teman-teman, ini jadi nggak masalah ya. Biasa kalau saya informasi campur biar dari berbagai sisi kita bisa lihat perkembangannya. Dan ini dari Binance ya. Ini Binance. Untuk P-Price ini walaupun belum ada harganya, dan memang di exchanger manapun P-Price itu belum ada harganya karena nggak dikasih ya, karena kan belum mainnet. Namun Binance ini berani memasang ya, jadi koin ini sudah dipasang, jadi mungkin udah siap suatu saat ketika on trade. Nah ini sudah mulai ada angka, dan di sini tradingnya sudah mulai jalan. Nah jadi Binance sudah ini sendiri ya. Oke, P network update. Nah ini P-Chain Mall will support course. Jadi P-Chain Mall akan mensupport katanya. Jadi lintas negara ya transaksinya. Ya saya nggak tahu sih, tapi artinya memungkinkan atau tidak ya, kalau memang ada larangan dari core team. Makanya kalau P-Chain Mall ini kan salah satu terbesar dan pendapat juara di hackathon. Kalau memang mereka berani seperti ini, berarti core team sudah oke, sudah mengizinkan ya. Karena memang gini loh, ada aturan yang perlu dirubah, ada yang perlu dilenturkan ketika sesuatu ketemu masalah, biasanya kayak gitu. Nah kita juga nggak tahu nih problem P-Network kedepannya seperti apa, kendala sandungan seperti apa ya, dan itu akan tetap terus dimodifikasi, saya yakin oleh developernya akan dimodifikasi. Bagaimana biar lentur masuk ke tatanan setiap negara dan tatanan dunia juga ya. Artinya baik itu ke tatanan ekonomi dunia, tatanan pendistribusian, trading dan lain sebagainya. Jadi artinya nanti developernya mungkin menyesuaikan bagaimana baiknya ya, seperti itu. There will be many video instruction. Jadi ada banyak video-video instruksi atau petunjuk bagaimana yang bagus ya, perbedaan setiap negara harus mengikuti aturan dan sebagainya, ada di YouTube channel katanya. Ya udahlah, oke. Kemudian ini berita masalah handphone Tesla ini teman-teman ya. Nah ini nih memang di sini selalu nih banyak bahasa yang pioneer P mining in the future. Jadi banyak yang mengkaitkan dengan kita ya untuk mining. Sebenarnya ini kan memang belum ada info valid tentang bagaimana ini Tesla handphonenya ke kita, ke Pi Network ya. Namun memang ini bisa Elon Musk sendiri sudah bilang bahwa ini handphone kelebihannya adalah bisa untuk menambang cryptocurrency, seperti itu aja gitu loh. Tapi kalau untuk masalah kerjasamanya belum ada informasi, saya belum dapat ya. Tapi yang pasti ini banyak dimediakan di medsos, banyak yang dipublikasikan bahwa ini akan ada hubungannya dengan Pi Network. Memang ada handphone V ya, tipe P. Nah, tapi ini teman-teman jangan ditelan lah, intinya belum pasti. Yang belum pasti udah biarkan saja, biar waktu yang membuktikan teman-teman. Nah ini untuk P-Core P Network ya, yang asli akunnya ini dia menjelaskan bahwa bagaimana komunitas dapat mencapai pertumbuhan ya dan aksesibilitas yang berkelanjutan sambil mengatasi kekhawatiran tentang pasokan adalah salah satu faktor utama yang dipertimbangkan dalam desain model token mainnet. Ya, jadi ini kan orang nih. Nah, ini jadi bahasan panjang teman-teman. Bagaimana komunitas dapat mencapai pertumbuhan dan aksesibilitas yang berkelanjutan. Nah, jadi aksesibilitas yang berkelanjutan ini adalah benar-benar
ya kerjaannya core team, developernya ya di sini sambil mengatasi kekhawatiran. Nah ini ada kekhawatiran tentang pasokan. Nah ini juga dibahas nih. Ada yang mungkin kaum nyinyir ngegoreng juga tentang pasokan koin ya, karena pengaruh kepada ekonomi global dan sebagainya. Jadi akhirnya melihat posisi disambungkan dengan apa namanya, harga ya, konsensus nggak masuk lah apalah, jadi ngitung dari pasokan. Nah ini adalah salah satu faktor utama yang dipertimbangkan dalam desain model token mainnet. Jadi artinya pengembang juga memikirkan dong, nggak mungkin asal gitu loh. Jadi model token mainnet desainnya itu seperti apa ke depan ya. Jadi project ini desainnya yang saya bilang tadi di awal, melenturkan lah mereka ini bagaimana supaya terbaik adanya ya. Jadi nggak serta merta. Tapi di sini ya dijelaskan bahwa baca lebih lanjut dari buku putih Desember. Nah ini patokan utama dasarnya secara fundamental adalah dari buku putih Desember, white paper Desember itu. Nah tinggal kesininya adalah memodifikasi, melenturkan dengan perkembangan yang ada, seperti itu teman-teman ya. Jadi banyak paham sana sini untuk masalah pasokan koin lah, akhirnya ngaruh ke harga lah, jadi impossible lah, mustahil segala macam ya. Saya juga artinya itu kan hal-hal yang asumsi yang belum pasti juga gitu loh. Jadi kepastian itu karena bukan pengembang, mereka itu yang komen-komen di luar bukan pengembang. Nah kita tunggu aja perkembangan dari pengembang, bagaimana mereka juga bukan orang biasa gitu loh ya. Mereka juga pasti memikirkan kanan kiri atas bawahnya, seperti itu. Oke. Kemudian ini teman-teman ada informasi yang aplikasi di apa namanya, di Play Store ya. Di Play Store ini nggak ini nih, nggak bener nih, hati-hati nih ya. Ini disilang seperti ini. Jadi kita hanya posisi Pi Network ini di 2 dulu ya, di 2 aja, Pi Browser sama Pi Network. Jadi yang lain no. Ya, yang lain no. Jadi aplikasi yang resmi adalah 2 ini. Oke ya. Karena di sini Pi Network Update sudah menginformasikan seperti itu. Katanya hati-hati, jangan ngeklik, jangan download yang ini ya. Oke. Kemudian, nah ini informasi dari Indonesia, siap beroperasi mobil V katanya, semangat menghantarkan beras ya, barter beras ke desa-desa. Jadi ini ada pengusaha penjual beras ini di Lampung ya kalau nggak salah, betul ini di Lampung. Nah ini kan Lampung. Jadi ini mereka sudah mempersiapkan bahkan mobil V untuk pendistribusian beras ke kampung-kampung, ke desa-desa ya, mungkin sementara ya, tapi entah akan keluar daripada Lampung atau masing-masing wilayah di Lampung saja mungkin ya. Tapi alhamdulillah ini sudah ada perkembangan nih ya. Jadi khusus posisi di beras. Wow, luar biasa. Oke, lanjutnya ini Pinyugel. Apa ini? Oh, ini akunnya. Widih, ngeri nih. Somebody who's riding the bike right now, do you have any ideas about this? Real or fake? Nah, ini masalah nyata atau palsu ya. Kita nggak tahu, tapi di Twitter itu banyak banget teman-teman ya, masalah Dubai P Mall nih opening tanggal 3 bulan 9, katanya 3 September buka mall di Dubai, khusus Mall P ya. Saya juga nggak tahu ya seperti apa di sana, tapi ini gini teman-teman, kenapa saya tunjukkan seperti ini, saya screenshot, saya ambil, saya kasih informasi bahwa hal semacam ini ketika kita mendapatkan informasi dari sumber, atau misalkan ada orang di grup yang menyatakan wah ini begini, jangan ditelan mentah-mentah teman-teman ya. Jadi misalkan di grup nih, di grup WA, ini loh di di Dubai akan ada ini loh begini gitu kan. Akhirnya karena kita nggak tahu informasinya, relevansinya, jadi wih gitu kan, langsung belum tentu, ntar dulu kita tunggu dulu betul atau tidak, karena kita memakan yang ini apa namanya, ibarat kata makanan, ini kan informasi makanan ya, yang kira-kira belum pasti ya, cukup sekedar informasi saja ya, info masukin, selesai, simpen, jangan dijadikan itu adalah sebuah kepastian yang sudah terjadi akhirnya diceritakan lagi gitu loh ya, nggak bagus juga. Jadi kalau menurut saya kita simpen dulu informasi itu, ditahan dulu ya. Jadi kenapa saya sampaikan seperti inilah intinya, biar teman-teman biar nanti menyaring sendiri, menilai sendiri. Ini bahkan informasi dari saya pun kan belum tentu betul teman-teman ya. Jadi relevansinya didapatkan dulu, nyambung nggak nih dari channel YouTube saya dengan yang di grup, dengan yang apa segala macam kayak gitu ya.
Jadi ini saya bisa kasih informasi, tujuannya adalah jangan diyakini dulu ya, ini belum pasti. Intinya kita ketika nanti kita dapat kabar bahwa ini betul terjadi, oh berarti informasi yang dulu itu nyambung, berarti bener gitu loh ya. Oke, selanjutnya nah ini yang dari Turki ya. Turki pengusaha baju, dia juga membuka luar biasa ini perusahaan baju besar juga di sana. Jadi ini dia membuat sebuah pembayaran Pi ya di gedungnya ini, Kids Baby namanya. Ini Turki ya teman-teman ya. Oke, kemudian ini ada berita yang bohong katanya, hati-hati. Jadi nggak ada Pinpes ini di Vietnam, atas nama Pinpes mobil ini ikut serta di P81 ya, nggak ada. Ya di sini kan jelas, still no official announcement from Pinpes, we have verified from the. Jadi dia sudah memverifikasi dari temannya ya dalam 1 jam yang lalu yang punya branch manager ini. Jadi P81 juga sama, mereka itu nggak jadi vendor sebenarnya ini. Nah kenapa saya sampaikan seperti ini, termasuk di Indonesia misalkan ada, saya kan kadang-kadang lucu teman-teman ya, di grup WA tuh banyak banget nge-share ini seakan-akan itu betul. Jadi nanti dulu, tahan dulu. Tapi kalau untuk ditampung informasi oke, tapi validitasnya kita cari dulu gitu. Jadi jangan asal, jadi akhirnya apa, kita memperdebatkan hal yang kosong. Misalkan gini, ada kaum yang tidak suka dengan Pi Network, pada prinsipnya pada dasarnya begitu, dia nyinyir gitu loh akhirnya. Dan ada orang yang mempublikasi seperti ini bahwa oh di Indonesia ada Toyota segala macam ini loh, harganya begini-begini, padahal belum pasti gitu. Akhirnya apa, yang nyinyir juga nggak suka, akhirnya yang ada perdebatan di sana, padahal itu kosong, belum pasti. Jadi memperdebatkan yang belum pasti, ngapain nguras tenaga gitu teman-teman, maksud saya ya. Jadi informasi-informasi yang saya dapatkan ini, yang saya informasiin kayak mungkin kalau ini bisa jadi betul ya teman-teman ya. Yang di di Istanbul Turki ini ya, fotonya lengkap ya, dan ini bisa dicek dicari lagi informasinya. Tapi kalau yang kayak model begini, nah ini juga harus cari lagi informasinya. Jadi teman-teman bisalah membiasakan cari informasi bukan hanya dari satu media, tapi dari media lain juga ya, dari grup, dari apa gitu kan. Jadi biar apa? Biar kita tidak kalau saya lebih ke ini tujuannya adalah teman-teman lebih ke menghindari daripada perdebatan yang mubazir. Karena kenapa? Banyak sekali orang-orang yang bertukar pikiran, ujung-ujungnya malah debat gitu kan, malah saling ejek. Itu kan aduh rugi banget gitu teman-teman. Kita sharing ya sharing aja, bagi info aja gitu loh. Tidak ada yang tahu pasti, tidak ada orang yang betul-betul tahu pasti bagaimana ke depan sehari atau bahkan 1 jam ke depan, juga nggak ada yang tahu. Semua orang kan begitu, hanya berasumsi saja, menerka, mengira berdasarkan track data-data itu aja. Tetapi real apa yang akan terjadi itu tidak ada yang tahu ya teman-teman. Jadi artinya apa, kita sharing, bertukar pikiran, tetapi tidak serta-merta dijadikan hasil akhirnya adalah perdebatan. Ini yang rugi banget gitu ya. Apapun itu ya sudah gitu. Oke, itu aja untuk informasi-informasi seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Tapi ada satu yang saya ingin sampaikan nanti, tapi itu bacanya panjang banget teman-teman. Saya pengen bacain ya, tapi ya nantilah itu di video selanjutnya ya. Itu pemahaman yang agak-agak berat teman-teman ya, agak berat tingkat dunia ekonomi lah ya. Tapi yang nggak apa-apa sih, tujuannya saya adalah menyampaikan informasi itu biar kita tahu info dan mencerna sendiri. Ketika nanti memang ada perubahan di ekonomi global ya kita udah nggak kaget gitu loh. Gitu maksud saya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu aja, tapi jangan ditelan mentah-mentah. Info dari saya juga kan validitasnya harus dites lagi, dicek lagi, dicari lagi tambahannya seperti itu ya. Oke,
Terima kasih banyak teman-teman, mohon maaf kurang dan lebih ya, kita namanya juga ikhtiar ya sama-sama. Mudah-mudahan ada hasil perubahan untuk perjalanan perbekalan hidup kita. Toh untuk kita tujuannya adalah satu. Apapun itu ikhtiar kita tujuannya satu, yaitu untuk ibadah. Udah selesai, nggak usah pusing ya teman-teman ya. Mau itu berhubungan dengan urusan keluarga segala macam, yang penting kita tujuannya satu itu ya. Kita kaya, kita miskin, kita apapun dan bagaimanapun itu, tetap patokan utamanya adalah kita mencari maksimalnya di posisi nilai ibadah. Udah itu aja. Oke teman-teman, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.